C23, gua pitakin kepala lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini menarik ya. Ada beberapa skema menarik yang dicoba usulkan oleh beberapa partai politik untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi perpanjangan masa jabatan sebetulnya, tapi bahasanya mereka ubah menjadi ya pemilu diundur begitu ya, setahun atau 2 tahun mendatang begitu dengan berbagai macam alasan. Jadi saya coba baca beritanya, sudah ada 4 partai politik yang saat ini mulai menginisiasi atau menggagas ide-ide ke arah itu untuk melanggar konstitusi secara bersama-sama, secara berjamaah begitu ya. Ini tindakan kriminal serius yang dilakukan oleh partai-partai politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945 itu tentang pembatasan masa jabatan presiden yang hanya boleh sampai 2 periode saja. Ya kalau 5 tahun 1 periode tentunya ya 2 periode 10 tahun begitu ya. Sudah ada 4 parpol, alasannya juga lucu-lucu ya. Pertama, kemarin sudah ada keinginan dari PKB Muhaimin Iskandar ya. Alasannya ya UMKM mendukung katanya kalau dia ketika dia roadshow ke daerah-daerah ini ada desakan, ada kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi katanya. Lalu dengan alasan itu dia akan mencoba usulkan di DPR untuk melakukan semacam ya aneksasi juga terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945. Nanti pasal mana yang dilanggar silakan saja teman-teman baca ya. Karena batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu sudah jelas dan tegas ya. Tidak ada alasan untuk melakukan pengunduran ataupun apalagi perpanjangan masa jabatan presiden ya. Bagaimana mungkin negara diurus oleh PLT begitu ya, pelaksana tugas. Ya, tidak boleh ada perpanjangan masa jabatan presiden kecuali dengan pemilu begitu. Ya, dan itu dibatasi hanya 2 periode saja. Nah, ini kan melanggar cita-cita kita reformasi yang digulirkan oleh banyak tokoh satu generasi yang lalu ya, 22 tahun, 23 tahun yang lalu. Lalu ada lagi partai Golkar ya, Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa ya para petani atau pengusaha sawit. Nah, ini kalau pengusaha sawit yang menginginkan perpanjangan masa jabatan kan sudah tahu kita siapa di belakangnya ya. Ada 8 cukong sawit yang punya gurita kekayaan di Indonesia. Tentunya ini sudah jelas pemodal Jokowi ya. Mereka pemodal Jokowi. Jadi saya pikir yang meminta perpanjangan masa jabatan presiden itu ya petani yang saat ini kesusahan mencari pupuk murah begitu kan, ternyata pengusaha-pengusaha sawit yang usaha mereka juga disubsidi oleh negara ya. Lalu ada lagi partai politik yang mengusulkan itu, PAN kemarin itu ya, yang terbaru. Jadi alasannya ini karena ada konflik geopolitik di Eropa antara Rusia dan Ukraina, maka ini logis menurut Zulkifli Hasan. Ada 6 poin ya. Intinya sebetulnya dana untuk pemilu yang kemarin yang tahun 2019 itu dianggarkan 26 triliun ya kurang lebih. Dan sekarang ya menurut berita yang kita baca juga akan dinaikkan 3 kali lipat ya sampai 76 triliunan sekian. Kan mengerikan ya. Anggaran pemilu sampai puluhan triliun yang dapat bego seperti Jokowi ya kan. Lalu yang terbaru ini ada PPP, ada partai P3. Tidak tahu saya nih partainya yang mana, apakah bloknya Romah Hormuzi atau bloknya Suharto Manoarfa ya kan. Jadi ini kan tokoh-tokoh ini kan bermasalah semua ya. Orang-orang di P3 ya bermasalah, Suharto Manoarfa ada skandal korupsi ya, Romah Hormuzi sudah dicokok kemarin itu kan, suap bisyarah ya. Lalu Airlangga Hartarto masih bermasalah dengan Mbak Rifah Handayani ya, selain juga terkait dengan kasus dugaan suap korupsi PLTU di Riau ya. Lalu kemudian kita ingatkan juga bahwa PAN Zulkifli ya, ya itu tercatat sebagai menteri terbanyak memberikan izin konsesi lahan ya, pengelolaan lahan-lahan tambang dan sawit di Indonesia ketika dia jadi Menteri Kehutanan di masa Pak SBY ketika itu. Nah, walaupun kemudian dibantah ya, yang jelas bantahan-bantahan itu kan nanti mentah ya, karena di KPK juga sudah ada bukti-bukti awal. Nah, lalu kita ingat juga Muhaimin ya, masih ingat kan dengan cerita kardus durian yang berisi uang ya, jadi uang dalam kardus yang berbau durian. Nah, itu masih ya, terkait juga dengan pengelolaan apa ya, soal karena dia waktu itu menjadi menteri desa ya. Ada suap menyuap di sana dan bagaimana skandalnya ya itu masih tercatat. Makanya KPK dilemahkan karena orang-orang ini
Ya terkait skandal itu, ya dilemahkan KPK supaya ya tidak ada yang mengusut kasus-kasus besar, skandal-skandal suap di balik orang-orang yang bermasalah, yang saat ini ya sedang menyusun poros untuk, menggagalkan proses, pemilu 2024 yang diamanatkan oleh, Undang-Undang Dasar, 1945. Jadi intinya sebetulnya negara ini sudah tidak punya uang untuk melaksanakan pemilunya. Kenapa pemilu mau mereka undur, IKN mereka paksakan ya, untuk pembangunan ibu kota negara baru mereka paksakan. Lalu kemudian ada JHT yang mereka tahan ya, kasihan kita ini para buruh ya, bekerja belasan puluhan tahun, tapi jaminan hari tuanya baru mereka bisa nikmati setelah usia 56 tahun. Dan kalaupun bisa dicairkan di masa-masa mereka kena PHK mungkin sebelum usia 56 tahun itu, ya nominalnya hanya 10-30% saja baru bisa mereka tarik. Tidak bisa 100% dengan berbagai macam syarat yang berbelit-belit ya kan. Sudah pasti itu akan menyulitkan para buruh karena kita tahu ya administrasi di negara kita ini kan administrasi kacau balau ya. Hanya di Indonesia yang masih berlaku KTP elektronik itu masih dimintai fotokopinya, ya KK masih dimintai fotokopinya, lalu database-nya di yang disimpan oleh Dukcapil itu kemana kan seperti itu. Banyak hal sebetulnya ya. Tapi yang paling menarik ya soal setok-setok perang yang diminta Pak Jokowi, sementara dia tidak bisa menyetop impor, tidak bisa menyetop hutang, tidak bisa menyetop menteri-menterinya yang menggonggong tiap hari ya. Termasuk muncungnya sendiri ini Jokowi tidak bisa menyetop begitu ya. Jadi sudah wajar orang atau rezim ini kita setop begitu. Demikian teman-teman sekalian merefleksi apa yang terjadi di balik niat-niat jahat para penyamun di lingkaran istana dan DPR itu untuk menggagalkan proses pemilu. Dan ini yang mengkhawatirkan kalau mereka ingin presiden itu diundur ya, apa pemilihan presiden atau pemilu itu diundur bagaimana dengan pilkada? Apakah pilkada akan diundur juga begitu? Ini ada 200-an lebih ini kepala daerah yang akan diganti di pertengahan tahun 2022 ini. Sudah bisa kita tebak nih mereka akan plot-plot orang-orang mereka. Mereka itu siapa? Ya oligarki ya kan, orang-orang yang punya modal besar, orang yang punya duit banyak, yang akan merecoki APBN dan hutang APBN itu kita yang bayar sampai anak cucu kita besok. Waduh, kacau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.